Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku siswa SMPN Satap 7 Panggarangan. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua. Bapak mengingatkan kepada kalian tetap kita harus selalu hidup sehat, pola hidup yang sehat, kemudian makan makanan yang bergizi. Jangan lupa menggunakan masker dan selalu cuci tangan ya, supaya kita menghindari virus corona. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Yunita ya, silakan kepada Yunita dimunculkan videonya, kemudian dipimpin. Sebelum belajar kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih kepada Yunita yang sudah memimpin doa. Kita doakan semoga teman-teman yang hari ini tidak bisa masuk di Google Meet, semoga sehat dan kita juga selalu sehat dan terhindar dari virus corona. Oke. Nah, sudah terlihat ya. Nah, di sini Bapak sudah memberikan kalian itu di Google Classroom kalian. Bapak sudah mengupload yaitu media pembelajaran. Itu media pembelajaran pada pertemuan kedua hari ini ya. Jadi Bapak sudah mengirimnya, nanti juga di media ini akan kita bahas bersama-sama. Selanjutnya LKPD. Nah, di sini di Google Classroom juga Bapak sudah mengupload LKPD pertemuan kedua. Nah, kalian bisa simak LKPD-nya. Nah, seperti ini. Tolong simak ya. Ini adalah LKPD pertemuan kedua yaitu. Nah, ini LKPD-nya. Nanti kalian silakan tuliskan nama kelompok kalian ya, nama kelompok kalian. Kemudian ini ada kompetensi dasar dan indikatornya. Kemudian ada tujuan pelajarannya. Nah, kalian nanti ada soal diskusi. Ada 4 ya di LKPD. Nah, soal diskusi ini juga nanti ada di tugas di Google Classroom ya. Oke, kita kembali lagi ke Google Classroom. Nah, di Google Classroom juga Bapak sudah mengupload yaitu ini, ada video ya. Kalian tinggal klik videonya. Video pembelajaran tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini durasinya kurang lebih 4 menit. Kalian silakan disimak videonya ya. Selanjutnya, nah silakan kalian simak. Nah, nih. Hari ini kita akan belajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, selanjutnya, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nih, kalian lihat di sini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini adalah pondasi atau dasar negara Republik Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi ya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia itu kedudukannya merupakan hukum yang tinggi dan fundamental atau sangat dasar sifatnya. Jadi ketika ada pertanyaan apa sih hukum yang paling tinggi di Indonesia, namanya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nih, kenapa Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai hukum tinggi dan fundamental? Karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk
peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi ini sebagai dasarnya, legitimasinya, sebagai dasar ketika menentukan hukum-hukum yang ada di bawah Undang-Undang Dasar 1945, seperti undang-undang, kemudian perpu, kemudian perpres, perda, gitu ya. Nah, selanjutnya, sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal ya keseluruhan, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketika undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang itu tidak sah atau tidak akan jadi. Jadi harus sesuai atau harus tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pengen bertanya, kenapa di Indonesia ada Undang-Undang Dasar sih? Kenapa Indonesia ada Undang-Undang Dasar 1945? Apa? Coba Karena negara Indonesia adalah negara hukum. Oke, terima kasih. Karena negara Indonesia adalah negara hukum. Oke, terima kasih. Baik sekali ya jawabannya. Ya, di Indonesia ada Undang-Undang Dasar karena negara Indonesia adalah negara hukum. Sesuai pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi ketika negara Indonesia adalah negara hukum, jelas harus ada hukum yang paling dasar di Indonesia. Hukum yang paling dasar di Indonesia namanya adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau yang sering kita dengar namanya adalah UUD atau Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya silakan dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Nita Agustin di ini videonya ya sambil diperlihatkan. Bagaimana kalau tidak ada UUD? Ya, bagaimana kalau tidak ada Undang-Undang Dasar Negara Republik di Indonesia ya, kalau tidak ada UUD? Bagus sekali pertanyaan. Terima kasih ya. Ya, ini Nita. Selanjutnya silakan, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oh, silakan Meli Laurina ya. Silakan Meli. Apa perbedaan UUD dengan undang-undang? Apa perbedaan UUD, Undang-Undang Dasar dengan undang-undang ya? Oke, terima kasih. Silakan ada yang lainnya yang mau bertanya, mungkin dari pertanyaan dari Ayu terlebih dahulu ya, Yunita Agustin. Pak, kenapa di Indonesia tadi harus ada Undang-Undang Dasar ya? Undang-Undang Dasar seperti yang tadi dijelaskan di PowerPoint yang sudah Bapak tampilkan, Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar atau hukum yang paling penting, yang paling fundamental sebagai landasan bernegara. Jadi jelas bahwa suatu negara harus, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum, suatu negara harus ada hukum dasarnya. Ketika di suatu negara tidak ada hukum dasarnya, tidak ada hukumnya, pasti negara itu akan kacau karena negara tersebut tidak ada petunjuk, tidak ada pedoman maupun tidak ada peraturan yang mengaturnya. Oke, selanjutnya tadi pertanyaan dari Meli, Pak, apa sih bedanya Undang-Undang Dasar dengan undang-undang? Nah, ini sebenarnya yang sering sering terjadi kadang juga sering lupa atau kadang sering salah penyebutannya, kadang juga beda maknanya. Bagus sekali pertanyaannya. Undang-undang dasar dengan undang-undang itu sama? Tidak. Jawabannya adalah beda. Ada undang-undang dasar, ada undang-undang. Undang-undang dasar dengan undang-undang kedudukannya lebih tinggi undang-undang dasar. Sedangkan undang-undang itu di bawah undang-undang dasar. Jadi undang-undang itu turunan dari undang-undang dasar. Kalau undang-undang dasar adalah hukum dasar negara Republik Indonesia yang paling dasar, yang fundamental, yang paling tinggi kedudukannya. Sedangkan undang-undang yaitu turunan dari undang-undang. Kita simpulkan untuk pelajaran hari ini. Bapak tadi sudah menjelaskan pengisian kalian nanti di Google Classroom.
Nanti kalian silahkan diskusikan dengan kelompok kalian. Pengerjaannya nanti kalian bisa dikerjakan di Google Classroom. Untuk menjawab pertanyaan itu, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Kemudian jawab di Google Classroom. Kemudian tadi tentang arti Undang-Undang Dasar 1945 bagi kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat penting, yang sangat fundamental karena landasan atau kedudukan hukum yang paling tinggi di Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara hukum. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Bapak ingatkan sekali lagi kepada kalian, jangan lupa selalu gunakan pola hidup yang sehat, jangan lupa menggunakan masker ketika bepergian, kemudian selalu mencuci tangan. Hari ini Mbak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.